sejati. Gimana kabarnya teman-teman semuanya ya? Senang ya? Alhamdulillah. Al-Quran Pagi-pagi adalah kita sudah mukjizat siap lagi terbesar ya. Nabi. Alhamdulillah Ustaz Bahtiar Nasir Mentadaburinya buat kita tenang memberikan hati. konfirmasinya ya. Dia adalah syifa, getarkan Subhanallah, cintanya dalam setiap hurufnya. Bismillah, semangat semuanya ya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi. Liriknya meleleh Anugerah hati. terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi manusia. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Mentadaburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, ini kita lagi getarkan menunggu ya cintanya dari dalam Ustaz Bahtiar Nasir. Beliau kabarnya masih pengajian bersama dengan keluarganya, jadi pengajian keluarga ya. Jadi kita tunggu sebentar. Cuma sekarang ini saya ingin menyapa Anda semua ya, para pejuang Lailatul Qadar luar biasa. Sekarang kajiannya pindah ke YouTube untuk sementara ya. Untuk sementara ini hanya karena banyak yang memerlukan kajian dari Ustaz Bahtiar Nasir. Nah, berikutnya ya tentunya di grup YouTube. Penajam Pasir Utara ya, Pasir Utara. Masya Allah, alhamdulillah. Ini saya sambil menunggu ya konfirmasi dari Ustaz Bahtiar Nasir. Liriknya dikirim ke Telegram ya. Insya Allah nanti saya kirim ya, Pak Nas liriknya kirim. Nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Suaranya Pak Nas ditenggelepin lagu ya. Oke, ya jadi kalau ada lagu memang seperti itu ya. Kemudian dari Bantul, Masya Allah, adem lihatnya ya. Yuk sama-sama ya, kita jadi manusia adem. Manusia yang penuh dengan cinta, kasih sayang, kebaikan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duku Zamrud Bekasi hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah masuk bersama kita ya Ustaz Bahtiar Nasir. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah berkenan Ustaz menerima undangan kami. Ya, alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ini tadi kita baru zikir bareng-bareng Ustadz di malam 27. Ya, alhamdulillah. Ada sekitar 4.000 orang yang ikut. Alhamdulillah. Ya. Dan Anda juga mendengar itu Ustadz, seruan antum yang mengajak semuanya untuk ngajak keluarga gitu di Risalah Ayah. Ya, betul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman ingin sekali mendengarkan tausiah, nasihat dari antum Ustadz. Jadi mudah-mudahan ini udah pada siap semua teman-teman yang ada di YouTube, juga di kita ada camp Ustadz ya, selama 7 hari ini kita mengadakan camp online Magnet Rezeki, dan alhamdulillah ada beberapa guest star gitu, dan alhamdulillah terima kasih banyak Ustadz Bahtiar bisa membersamai kita ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Apakah langsung dari saya atau mau langsung dimulai dari apa yang menjadi dibutuhkannya di sana oleh jamaahnya? Ya, mungkin kita minta tausiah dari antum dulu Ustadz, lebih kurangnya 20-25 menit. Setelah itu mungkin kalau seandainya kita bisa tanya jawab,
sudah sih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bisa membantu memperkaya kajian-kajian kita, Ustaz. Baik. Baik, mungkin Bismillahirrahmanirrahim. ya Ya, kita serahkan mulai ya. Ustaz. Betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wa wasallam. ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mungkin beberapa poin yang sifatnya praktis saja buat sahabat-sahabat di Magnet Rezeki supaya tambah berkualitas magnetnya untuk menarik rezekinya dunia akhirat insya Allah. Yang pertama, pandanglah COVID-19 ini sebagai rahmat dan rahmat. Jauhilah cara pandang negatif terhadap COVID-19 ini. Sebab sedikit saja kita terpengaruh oleh teori Wuhan, teori konspirasi Amerika lewat militernya, dan teori inspirasinya Illuminati. Ini boleh jadi ada sebagai salah satu asbab kecil. Tapi asbab yang sesungguhnya adalah Allah musabbibul asbab. Allah musabbibul asbab di balik semua pandemi ini. Nah, apa sih maksud daripada COVID-19 menurut musabbibul asbab? Rahmatun ala kulli mu'minin wa ala kulli muslimin. Melihatnya itu rahmat. Jadi saya sejak awal social distancing itu langsung keluar rumah setiap malam. Dan saya kecewa dengan tim dakwah saya kalau ikut-ikutan diam tinggal di rumah. Allah. Kenapa? Karena para dokter berjuang di baris terdepan, padahal yang dibutuhkan untuk juga mengokohkan imunitas tubuh itu adalah para agamawan. Karena apapun imunitas tubuh secara fisik, kalau tidak didukung oleh kekuatan mental, imunitas moral, sampai kepada imunitas spiritual yang kita sebut dengan imunitas iman, maka bisa rontok akidah gara-gara salah faham. Nah, misalnya, kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, tidak begini, langsung saya saja terjemahannya, jika kamu berada di luar wilayah epidemi atau pandemi, janganlah masuk. Dan jika kamu berada di dalamnya, janganlah kamu keluar. Ini sebetulnya secara akidah nggak ada urusannya sama hidup dan mati, sakit nggak sakit. Karena penyakit itu penyebabnya bukan virus, adalah Allah lagi. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqini wa idza maridtu fahuwa yashfini. Semua dari Allah. Nah, ini menjadi tanggung jawab saya karena saya melihat ini rahmat, banyak sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun social distancing yang diterapkan dari hadis tadi, tujuannya adalah bahwa kita menghargai kehidupan, menghargai kesehatan. Bahwa nanti kita sakit ketika masuk ke wilayah pandemi bukan gara-gara pandemi itu semata. Kalau kita kemudian wafat gara-gara masuk ke dalam wilayah pandemi, sebetulnya nggak ada hubungannya kematian dan kehidupan itu dengan pandemi. Begitu juga kalau kamu keluar, lalu nggak mati, bukan gara-gara nggak kena pandemi. Sebab ini bisa jatuhnya berarti yang membuat kita hidup dan mati bukan Allah lagi, tetapi pandemi ini. Ini imunitas yang harus selalu dijaga. Karenanya ketika kita minum obat, misalnya dianjurkan, dialah yang memberi aku makan, dia pula yang memberi aku minum, jika aku sakit, maka dialah yang memberikan kesembuhan kepadaku. Ini yang harus dijaga. Nah, ingat kan di awal-awal pandemi itu, belak dikit, jangan-jangan saya COVID.
Demam dikit, jangan-jangan saya COVID. Batuk dikit, jangan-jangan saya COVID. Ada yang sampai nggak bisa tidur. Ya, belum dites, kemudian isolir diri. Sepanjang itu, akhirnya survei membuktikan bahwa kebanyakan yang kena COVID-19 itu adalah yang tinggal di rumah, yang berada di dalam ruangan maksud saya. Bukan yang di luar sana. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi maksud saya, ketika saya katakan saya keluar rumah itu bukan untuk melanggar PSBB, tetapi kita punya kewajiban untuk meyakinkan diri kita dan saudara kita. Nah, terkait dengan magnet rezeki, di poin pertama ini, kalau memang kita ingin mengokohkan, menguatkan kembali magnet kita untuk mendapatkan rezeki Allah yang halalan, yang thayyiban, yang mubarakan, pandang ini sebagai rahmat. Dan saya sungguh sangat merasakannya. Cuma susah untuk menjelaskan dari sisi keduniaan, ya, takut salah paham. Yang paling saya rasakan saat ini dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu hal, termasuk beberapa teman ulama yang ketika saya ajak ngobrol, hanya sesuatu yang baru. Apa itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna nahnu nazzalna dzikra. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Sekarang saya punya sudut pandang baru yang saya nikmati. Adalah memandang Quran bukan beriman kepada Qurannya dulu langsung, tapi beriman kepada diturunkannya, kata-kata nuzul. Kata-kata nuzul, sampai kemudian kami dalam obrolan dengan pakar-pakar Quran ini punya dua istilah baru. Ada dua periode diturunkannya Al-Quran, periode inzal dan periode tanzil. Gitu. Periode inzal adalah sesuai dengan kosakatanya, periode ketika Quran diturunkan sekaligus dari langit ke dunia, ke langit dunia. Periode tanzil adalah sesuai dengan nazzala, yang artinya diturunkan secara bertahap ke qalbu Muhammad SAW selama hampir 23 tahun. Jadi setelah itu kalau saya tuh baca Quran, saya ngebayangin ini turun dari langit. Ini adalah kitab yang dari sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu. Jadi yang Allah fokuskan, dijadikan angle di sini adalah sesungguhnya kami menurunkannya. Kata Al-Quran tidak disebutkan langsung, tapi diganti dengan kata ganti dhamir di situ. Seakan-akan kita diminta untuk fokus kepada kata-kata inzal, diturunkannya itu. Dan demi Allah saya sedang menikmati itu selama bulan Ramadan ini, terutama kalau lagi tadarus. Setiap ketemu kata itu, jadi bergairah bahwa kitab yang ada di hadapan saya ini tidaklah sebanding dengan seluruh buku di semua perpustakaan di muka bumi, kalaupun itu dijadikan satu. Ini diantara rahmat yang saya pribadi sama beberapa teman ini di malam muhasabah dan munajat Quran ini, Allah sangat menikmati. Jadi nggak kepikiran selama ini kalau bicara nuzulul Quran, selalunya bicara langsung ke Qurannya, bukan ke nuzulnya. Beriman, padahal untuk bisa beriman kepada Quran itu, dimulai dengan beriman kepada diturunkannya. Kalau itu belum nyangkut di benak, di mindset itu belum kuat, nanti Quran itu nggak menjadi sesuatu yang menakjubkan. Setelah kita melihat bahwa ini diturunkan dari sisi Allah langsung, itu menjadi apa ya, seakan-akan saya itu kayak pakai kacamata snorkeling melihat dasar laut gitu, jadi begitu terang semua Quran itu. Masya Allah. Sebelumnya kalau nggak pakai kacamata itu ya abu-abu semua isinya, ikan-ikan yang indah di dasar laut itu nggak kelihatan di antara batu karang, itu menjadi visual. Dan tidak ada yang paling besar menurut saya di antara rahmat Allah yang paling besar daripada ini. Ada sih beberapa keluarga saya yang omsetnya lagi tinggi-tingginya sekarang di 10 hari terakhir. Jadi jualan online-nya ini lagi laku. Jadi lagi banyak PO-nya. Sehingga akhirnya karena banyak PO untuk hari raya, sibuk 10 hari terakhir dengan magnet rezeki itu. Masya Allah. Ya, kalau orang-orang soleh para sahabat rumah musim Ramadan gini justru udah tutup toko sebelum Ramadan,
dan sudah bayar zakat sebelum Ramadan. Allah. Dia tahu rezeki mana yang prioritas untuk dicari. Yang prioritas adalah tentu tidak ada yang lebih hebat kecuali ya menghabiskan waktu bersama Al-Quranul Karim, mengabdikan waktu sepenuhnya untuk Al-Quran, menjadi khadim Al-Quran, pelayan Al-Quran. Dan itu nggak bisa digambarkan dengan uang. Sampai nggak sempet cari duit, tapi setiap pulang selalu aja ada makanan di meja gitu. Saya juga bingung. Subhanallah. Pulang ke rumah istri selalu berbinar-binar. Dia ada kiriman lagi dari sini. Kita nggak ingin uang yang berlebihan, kita juga nggak ingin mobil, kita nggak ingin rumah baru, tanah baru, nggak. Kita cuma ingin dimampukan saja beriman setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat dari Al-Quran itu sebuah kenikmatan. Allah. Yang akhirnya begini, biasanya saya itu di luar COVID-19 ini ceramah seminggu maksimal 3 kali. Sekarang 1 hari 5 kali. Dan semua lepas dari Al-Quran gitu. Nah, ternyata dari situ tuh impact-nya luar biasa. Ini poin pertama, tapi udah 20 menit. Udah satu dulu deh. Masya Allah. Mau cerita yang lain, tapi satu ini aja dulu. Allah. Ya, Baik Ustadz. Jadi alhamdulillah teman-teman semua kita sudah dapatkan siraman yang luar biasa bahwa apapun yang terjadi dalam COVID ini kita harus memahaminya ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apapun ya sudut pandang kita harus betul-betul kebanyakan gini Ustadz, karena kebanyakan dari teman-teman ini jadi sibuk mencari siapa di balik COVID gitu Ustadz. Padahal kan harusnya bisa fokus aja gitu untuk beribadah gitu di bulan suci Ramadan gitu ya Ustadz ya. Masya Allah. yang di balik COVID ini saya katakan tadi kan, musabbibul asbab adalah Allah. Allah. Nggak usah sibuk dengan teori-teori konspirasi yang lagi viral secara media. Habis pikiran ke situ, malah jadi negatif. Masya Allah. Jadi beralih, kita teralihkan, kelihatan sih enak secara rasional gitu. Iya. Kemarin saya teman-teman dari MUI Bali nanya, Ustaz, ini kan terkait masalah ekonomi kan? Iya. Data yang sesungguhnya bukan data yang berada di seliweran di publik yang nggak jelas itu. Kasih data. Jadi gimana nih Ustaz? Kan bisnis masalah gitu ya, tagihan macet, kemudian mau pulang kampung nggak bisa, jadi penuh ketakutan. Jadi apa sih sebetulnya COVID ini? Saya bilang rahmat. Allah. Sedikit saja kamu bilang ini bukan rahmat, pakai teori manusia, di situ kamu udah kejerat. Allah. Contohnya misalnya, ya kan faktanya kita bisnis lagi rugi nih. Loh, jangan kecewa lah soal materi. Ini salah-salahnya kamu melihat rezeki materi terus sih. Iya. Kita tuh lagi dikasih virus yang nggak kelihatan sama mata, karena Allah mau kasih rezeki yang nggak kelihatan sama mata. Ya, lanjut deh. Lanjut. Ustadz, nih sedikit ada pertanyaan Ustadz. Ya. Kaitannya dengan, karena saya udah sampaikan lempar tentang diskusi tentang keayahan, risalah ayah di beberapa grup gitu. Kemudian banyak yang muncul pertanyaan gitu dari para ibu terutama ini gitu. Jadi sekarang ini nampaknya terjadi krisis ayah. Ayah seperti tidak ada di rumah, banyakkan main game katanya gitu ya. Kemudian juga apalagi peluang-peluang usaha sekarang ini, peluang kerja, peluang usaha itu, ya ini dampaknya dampak COVID. Kita berusaha untuk mensyukurinya, tapi di sisi lain ada realitas gitu, di mana para ayah ini juga mulai luntur Ustadz tentang nilai keayahannya. Nah kita mungkin ingin sedikit tausiah dari Ustadz, mudah-mudahan para ayah bisa mendengar gitu, dan juga bagaimana sikap terbaik bagi para wanita, para ibu untuk menyikapi suami yang dalam hal ini mungkin sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang godaan-godaan itu, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Keluarga itu satuan sosial terkecil di sebuah bangsa. Tidak mungkin bangkit satu bangsa yang kuat dari keluarga yang berantakan.
tidak mungkin lahir masyarakat yang baik dari keluarga yang berantakan. Allah. Baik dan berantakannya keluarga dimulai dari kepemimpinan. Seorang ayah di rumah sebagai qawwam. Nah, sayangnya kata-kata qawwam ini kalau pas akad nikah doang didengar. Itu pun lagi nggak fokus. Nah, itu tidak diterapkan di dalam rumah. Qawwamuna 'alan nisa, ar-rijal di sini. Nah, jadi buat para ibu dan buat para ayah juga pesannya sebetulnya obrolan-obrolan dengan saya itu motivasi-motivasi sebetulnya untuk memantik power qawwam yang sudah Allah berikan kepada para ayah. Dan kalau itu muncul, insya Allah bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang kuat. Atas dasar itulah. Dan kedua sebetulnya pengalaman pribadi ya. Saya kan juga manusia yang salah. Saya juga manusia ayah yang sering diprotes oleh anak. Saya juga suami yang dikoreksi oleh istri gitu ya. Saya pikir benar juga nih. Berarti banyak nih manusia kayak saya ini. Yang ngerasa benar sendiri. Yang ngerasa hebat, ngerasa berjasa. Akhirnya anak-anak ngomong sama ayah kalau urusan duit. Gitu. Jadi apa ya, anak-anak ini akhirnya jarang yang curhat ke ayahnya, dan bahaya kalau ke ibu semua curhatan. Nah, anak ini ya besarnya tidak mendapatkan asupan nyali dari ayah, asupan mental dari ayah. Efeknya macam-macam. Kalau anak terlalu ke ibu terus, padahal yang dibutuhkan asupan ayah. Nah, apa yang terjadi di masyarakat sekarang adalah akibat ayah kita yang kemarin-kemarin juga tidak serius dengan peran amanah keayahannya, gitu. Nah, buat ibu-ibu, sering-sering aja mengingatkan suami, misalnya dengan kata qawwam, gitu ya. Bahkan saya dulu ngobrol sama beberapa tokoh yang nulis buku tentang lelaki, gitu kan, ayat-ayat tentang lelaki, kemudian laki-laki di dalam Al-Quran, laki-laki sebagai anak, laki-laki sebagai orang dewasa, laki-laki sebagai suami, laki-laki sebagai ayah, gitu ya, laki-laki di hadapan perempuan, gitu. Itu yang saya coba bedah satu persatu dan melihat, bercermin diri terhadap saya yang selama ini tidak berperan seperti yang diamanahkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu. Allah. Nah, ternyata persoalan ini mendunia. Jadi, disitulah kemudian saya mencoba untuk mengingatkan diri, dan ternyata juga ketika ngobrol sama teman-teman saya ini ternyata ya agamawan, para asatidz. Ternyata banyak juga yang bermasalah gitu Allah, dengan keluarganya. Masya Allah. Mungkin karena sibuk dakwah di luar, capek di luar, pulang gitu kan, kemudian sama anak jarang ketemu, walaupun ada dalil lah ya, orang tua selalu ada dalil itu, kan sibuk gitu ya. Nah, akhirnya setelah itu saya pikir, wah, mungkin saya juga perlu berbagi dalam hal ini. Apalagi di Ramadan seperti ini. Ini saya manfaatkan benar. Misalnya nih, kebahagiaan saya di Ramadan ini, walau saya itu masih kecil lah ya, karena saya baca guru saya di Mekah, itu Prof. Toha Abidin kemarin posting di Twitternya. Alhamdulillah, selama COVID-19 di rumah, kami sekeluarga berhasil membaca dan menjelaskan Sahih Bukhari dan Muslim dalam waktu 2 bulan. Ya, di rumah bersama keluarga, jadi khatam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, saya di dalam keluarga ini saya fokus ke Quran dulu deh, gitu ya. Nggak pernah nih bareng-bareng. Jadi bikinlah program khatam sendiri, harus berulang-ulang dengan semua kesibukan, tapi harus ada program khatam bersama keluarga. Masya Allah. Tapi saya niatkan, ya Allah, mudah-mudahan dengan jadi imam gantian sama anak, dengan baca Quran gantian ini, bahkan kadang-kadang kalau ibunya lagi nggak bisa baca Quran, saya minta anaknya bacain untuk ibunya gitu. Jadi mohon bacain untuk ibunya. Sebetulnya ada niat di dalam hati saya, kedengeran ya. Awalnya mereka nggak tahu semua karena di jadi kedengeran. Jadi itu saya niatkan untuk ta'liful qulub. Allah. Ya. Jadi saya bermediasi menjadikan Quran sebagai media yang kami baca bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng, khatam bareng, sampai ke asisten rumah tangga juga bareng gitu.
Tujuannya awalnya untuk ta'liful qulub, ya Allah, hati kami yang tercerai, jiwa kami yang belum bersatu, visi rumah tangga kami yang belum kokoh, misi rumah tangga kami yang belum terlaksana. Ya Allah, di bulan ini, di penuh rahmat ini, kami bermohon di hati saya tuh, semoga Quran ini menjadi sarana ta'liful qulub. Alhamdulillah, kami bisa khatam sekeluarga. Ini maaf ta'adusan bin nikmah, di luar khatam sebagai pribadi. Ya, khatam sekeluarga bareng-bareng, dan ini bagi saya sebuah kenikmatan. Tapi khatamnya bareng, bukan cuma keluarga inti sama asisten rumah tangga gitu ya. Ini sebuah kenikmatan buat saya. Ada sih yang lain-lain juga, karena mungkin selama ini saya juga jarang menjadi imam panjang buat mereka di malam hari atau di subuh dan tadarus bareng. Saat ini saya baca, dan tanpa sengaja anak saya kemudian tercerdaskan. Misalnya dari sisi speed reading misalnya. Ya, di antara mereka yang belum hafal, tapi kemudian saya pakai baca hadar, akhirnya mereka juga jadi terbiasa. Jadi udah berkali-kali khatam juga ujungnya. Bahkan lebih cepat, lebih banyak dari saya. Karena saya pakai sibuk, dia cuma kuliah online di rumah kan gitu. Jadi efeknya udah jadi banyak. Walau alam, ada banyak mau diceritakan, tetapi kira-kira begitulah. Efek kalau kita berperan sebagai ayah, akan ada derivasi-derivasi, turunan-turunan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita nggak duga. Subhanallah. Ya, jadi mudah-mudahan ini banyak komen-komen Ustadz gitu kan, kayaknya bapaknya perlu denger ini gitu kan. Jadi Ya, banyak pasti. ibu-ibu nih bilang gitu kan. Mudah-mudahan Ya, pasti. ini kan ada rekamannya, jadi teman-teman mungkin bisa dikasih. Jadi luar biasa. Dan ada satu buku Ustadz yang saya sampai sekarang masih sangat terkesan dengan buku yang Anda baca itu Ustadz, tentang masuk surga sekeluarga Ustadz gitu. Betul. Dan itu Betul. jadi visi besar yang nggak gampang untuk dilakukan Ustadz. Karena kita mau masuk surga sendiri aja dosa kita banyak banget gitu Ustadz. Apalagi masuk surga sekeluarga, apalagi sekeluarga besar gitu Ustadz. Nah, boleh nggak Ustadz dikasih tips-tipsnya buat kita supaya kita lebih mudah untuk melaksanakan apa yang ada di buku Antum Ustadz? Saya kasih efeknya dulu yang saya rasakan. Jadi sebetulnya judul itu adalah ketika saya bersama sekeluarga di mobil nih ceritanya. Yang saya ingin nggak pakai sopir hari ini. Saya mau anak saya jadi sopir. Kita jalan hari ini, kita makan keluar bareng, nggak pakai sopir. Kita sekeluarga. Kemudian saya tataplah istri saya, anak saya gitu satu-satu. Saya ingat gitu, ini kan semua tanggung jawab saya nih. Ya, sebagai pemimpin di keluarga. Tiba-tiba ya nyeletuk aja di dalam hati saya tuh, kemudian bersuara, kita masuk surga sekeluarga yuk. Tiba-tiba tuh keluar. Jadi buku ini bukan sebuah judul yang saya rekayasa. Kita masuk surga sekeluarga yuk gitu. Alhamdulillah yang pertama kali nyambut, ya mungkin refleks aja kali, namanya istri kan senang aja. Dilihat suaminya tobat kali ya. Dilihat suaminya sadar kali ya. Yuk gitu. Tapi yang ngeheng anak saya. Apa sih maksudnya nih? Kan gitu. Dan terus terang selama ini tema masuk surga keluarga juga kalau kita browsing baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris nggak kita temukan kajian yang khusus dengan tema itu. Iya betul Ustaz. Iya. Cari terjemahannya pun susah. Saya tadinya saya bikin terjemahan ada nggak bahasa Arab, ternyata tidak ada. Saya browsing. Padahal ini kan ada banyak ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang tua yang beriman lalu keimanannya diikuti oleh anak keturunannya, di surga nanti di-upgrade lah surga anaknya selevel dengan surga orang tuanya. Padahal amal soleh anaknya belum sebanding dengan orang tuanya. Kok di-upgrade? Nggak adil dong Tuhan. Bukan. Bonus. Bonus apa? Semua kenikmatan surga ada dan berlaku umum, tapi buat orang yang menjadi teladan iman bagi keluarganya, nih dikasih lihat nih. Qurrata a'yun, penyempurna kenikmatan surga satu level dengan dia. Masya Allah. Saya tuh sering bercanda gini, ayah, ibu, kalau satu hari kita jalan-jalan kemudian nginep di hotel, ayah sama bunda ruangnya, kamarnya kamar suite room atau president suite.
sementara anak di superior atau di deluxe, bahagia nggak? Ya bahagia nggak bahagia Ustadz. Nggak bahagia kan, walaupun sama-sama satu hotel kan, Iya. walaupun surga nggak bisa digambarkan dengan hotel. Tapi ada pertanyaan, kenapa sih harus alhaqna bihim dzurriyyatahum? Itu ternyata tambahan bonus nikmat qurrata a'yun di depan mata. Allah. Itu punya nilai tersendiri. Nah, disitulah saya kemudian optimis. Kalau gitu harus masuk surga sekeluarga nih. Kita kumpulinlah ayat-ayat, hadis-hadis itu ternyata banyak. Nah, sekarang saya tinggalkan dulu dalil-dalil itu. Saya bicara fakta lapangannya, impact. Kalau di dalam kita, dalam hati kita sudah terpatri, ingin masuk surga keluarga, impact besar yang saya rasakan nih. Jadi kita tuh kuat menghadapi cobaan-cobaan, ujian-ujian di dalam rumah tangga. Kenapa kuat? Karena kita punya visi kan? Punya visi. Dan tujuan setan itu kan memecah rumah tangga. Tujuan utama setan itu, ya, ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawji. Itu tugas setan memang mecah oleh rumah tangga. Maka lingkungan kita yang paling dinamis, yang paling banyak problem, boleh jadi di keluarga. Itu bisa, situasi bisa berubah setiap saat, beda dengan di kantor, dengan situasi yang homogen, yang flat gitu. Kalau di keluarga itu bisa lebih dinamis. Nah, kita itu lebih kuat menghadapi ujian, menghadapi cobaan keluarga itu, nggak gampang bilang cerai, nggak gampang bilang udah terserah, nggak gampang. Setelah kita punya visi. Coba deh suami-suami yang nggak punya visi berumah tangga, ya, apalagi baru hijrah, dikit-dikit mau poligami aja bawaannya, gara-gara kesel sama bibinya sebetulnya. Ingin melaksanakan sunnah, kan gitu judulnya. Seringkali kita dapati kelemahan-kelemahan di dalam diri terhadap keluarga, kemudian berpikirnya langsung keluar, enggak mencari akar persoalan di dalam. Dan bagaimana memotivasi diri agar bersama keluarga kita terus bahu-membahu. Nah, itu yang saya rasakan di dalam. Saya kira itu tips sederhana dulu. Jadi fokus ke dalam ya Ustadz ya. Jadi nyari solusi di dalam, bukan malah ngituin keluar gitu Ustadz ya. Masya Allah. Ya, kalau masing-masing keluar, istri curhat lewat media sosial ke orang lain. Suami juga ngobrolnya kemana-mana. Anak juga kemudian otomatis renggang dong secara emosi kan. Nggak punya ikatan di dalam rumah, udah rumah jadi hambar gitu. Iya, iya. Ngomong tapi nggak berkomunikasi. Allah, ya. Bersama tapi sendiri-sendiri. Allah. Ya. Ya memang selama ini ya akhirnya krisisnya tuh krisis visi Ustadz gitu yang kita alami ya. Ustadz. Dan buku Antum tuh membuka cakrawala kita tentang mindset berpikir besar, bahwa keluarga bukan cuma sekedar ya udah gitu kan, berhimpun dua insan, tapi juga punya visi besar masuk ke surga. Sampai waktu itu ada satu kajian kita Ustadz gitu ya, yang kita bilang bahwa ini kan kita ambil dari buku Antum Ustadz gitu, kita ambil kajian gitu, terus kemudian mereka bilang begini gitu, ada satu pertanyaan gitu, kenapa sih setiap ada persoalan keluarga itu selalunya kita ngerujuknya ke agama gitu, sampai ada yang kayak gitu Ustadz gitu. Ya saya sih jawabnya sederhana gitu, dulu waktu nikah di mana? Nikahnya di KUA apa di kantor polisi? Saya bilang begitu. Saking ini visi keluarga nih emang jadi krisis Ustadz gitu. Jadi ada krisis ayah, krisis visi keluarga gitu. Kemudian apalagi sekarang dari sisi anak digoda lagi dengan berbagai macam gadget-gadget yang semuanya sibuk begitu Ustadz. Mungkin bisa tambahannya Ustadz mungkin. Iya, krisis visi. Saya bilang tadi, masyarakat yang baik tidak akan lahir dari keluarga yang berantakan. Keluarga yang berantakan itu diantaranya karena krisis visi. Negara-negara yang besar pada awalnya seperti Indonesia lah gitu, awal ketika kita besar, karena setiap kepala rumah tangga itu punya wisdom. Bukan sekedar vision dan mission, tapi ada wisdom, ada tradisi kan. Tradisi yang dipegang oleh keluarga. Ada martabat gitu yang dipertahankan di keluarga ini. Ada kehormatan ya. Ketika kita menikah,
ya, tujuannya betul-betul ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini yang nggak suka agama, makanya apa ya, nggak akan terus ayatnya, pasti dibaca di depan doang, ku anfusakum wa ahlikum nara, kan gitu. Padahal penjelasannya itu di belakang itu luar biasa. Nah, jadi krisis visi ini yang membuat akhirnya di rumah itu tidak ada wisdom, tidak ada martabat mau dibawa kemana keluarga ini. Sehingga kadang-kadang beda tipis antara rumah tangga dengan rumah duka. Allah. Karena ketiadaan visi. Bayangkan, semua harus ikut kantor. Ya, liburan, ikut jadwal sekolahan. Ini keluarga mau kemana seperti ini? Gitu. Nah, kantor penting, liburan penting, tetapi rumah tangga kita ini mau dibawa kemana? Gitu. Jadi kalau sudah ada visi yang jelas, misalnya peliharalah dirimu dulu, lalu keluargamu, seterusnya, gitu ya. Dari apa? Dari siksa api neraka. Neraka yang bagaimana? Neraka yang di dalamnya ada malaikat yang sangat kasar, ya, dan keras, gitu. Malaikat yang nggak pernah bisa dinegosiasi. Tugasnya adalah menjalankan perintah dan tidak pernah bisa punya pilihan untuk menjalankan perintah, gitu. Nah, ada orang yang akhirnya tanpa dirasakan rumahnya itu kayak apa ya, hubungannya sangat industrial di rumah. Allah. Suami kerja, istri kerja, anak bekerja gitu. Dan membesarkan anak akhirnya lewat apa ya, lewat materi. Pokoknya nggak ada visi. Akhirnya banyak kasus sekarang. Ya, saya kasih contoh 2 kasus. Seorang bapak direksi top manajemen di sebuah perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan tingkat atas, papan atas. Tiba-tiba dilemparkan badannya di samping saya, Gubra, Ustaz, kok bisa ya anak saya mencari jodoh? Oke lah, kalau nggak jelas kerjaannya nggak apa-apa, nggak jelas siapa orang tuanya mungkin saya bisa maafkan, nggak jelas agamanya itu loh Ustaz. Si bapaknya ini baru tobat juga, agak telat gitu kan. Jadi anaknya ini perempuan, sudah dikuliahin di luar negeri, jadi udah pendidikannya juga sudah bukan cuma tinggi, sangat tinggi. Kok bisa ya cari suami nggak setara dengan pendidikannya gitu kira-kira. Jadi anak yang salah dalam hal ini. Saya bertanya sederhana, Pak, sejak kapan Bapak emang dekat dengan anak perempuan Bapak? Itu dia Ustaz. Saya sibuk selama ini Ustaz. Allah. Saya mau bisa bilang begini aja, nggak apa-apa. Selamat datang di dunia baru. Karena selama ini Bapak menyakiti dia, inilah periode dia akan menyakiti Bapak sepanjang usia. Kalau Bapak itu sukses di depan anak perempuan, biasanya anak perempuan akan cari jodoh seperti bapaknya. Tapi kalau di Bapak ini nggak sukses di hadapan anak, biasanya anak akan mencari jodoh mudah-mudahan yang berbeda jauh sama bapaknya. Disitulah konflik terjadi. Ini siksaan pertama dari anak perempuan kepada ayah biasanya. Yang begitu. Nah, begitu juga anak laki-laki. Jadi kasusnya berharap COVID-19 ini menjadi rahmat, karena yang selama ini anak sama orang tua terpisah, anak ngekos, ketika kembali, apa yang terjadi? Chemistry anak laki-laki sama bapaknya, kalau tadi anak perempuan, itu nggak ketemu. Nggak ketemu. Sementara fisik anak semakin besar, ilmu anak semakin tinggi, bapak semakin tua dan sakit-sakitan, diancam oleh si anak secara fisik dan secara ilmu. Jadi keberadaan anak di rumah membuat si ayah semakin ketakutan pada anaknya. Dan ternyata situasi itu dulu yang terbangun ketika ayah masih jaya, anak masih kecil, terintimidasi, berbalik.
Akhirnya yang kasihan ibunya, istrinya. Iya. Situasi seperti ini karena ayah tidak berperan, tidak ya krisis visi tadi sehingga tidak ada mission, kemudian tidak ada wisdom di dalam rumah tangga apa yang kita pegang. Misalnya anak kita keluarga bermartabat. Saya bilang, kamu tahu nggak, anak saya kan namanya belakangnya khalifah-khalifah semua. Dan yang berbeda cuma yang pertama Rashad, yang kedua Rashid, yang ketiga Rusdi. Kalau punya perempuan saya mau kasih Rashidah. Allah. Gitu ya. Ini semua sebetulnya ada visi di balik nama ini semua. Walaupun nama panggilan nggak apa-apa, ada terserah si kakek. Karena saya dianggap nggak visioner membuat nama. Itu lagi Yang ya, nggak Ustaz, ngerti ya. bahasa Arab, kok itu aja. Rashad, Rashid, Rusdi, Rashidah. Padahal ini suku kata. Kenapa khulafa itu ar-Rashidun? Kenapa Ashabul Kahfi ketika berada di dalam gua tidak minta misalnya Rabbana atina an-nasr wa tamkin. Tapi yang diminta oleh Ashabul Kahfi berada dalam tekanan sebuah rezim yang besar saat itu, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu yang diminta. Jin ketika mendengar Quran juga yang diminta yahdi ila rusydi fa'aman nabi. Itu perjuangan-perjuangan masa lalu kepemimpinan itu mulainya dari ar-rusyd, bimbingan yang benar secara teknis di lapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak awal memang penamaan anak gitu ya. Bahkan saya bilang kalian nanti harus jadi fam keluarga khusus. Kita harus membangun keluarga bermartabat ya. Saya bilang sama si kakak gitu. Oke? Abi bukan orang kaya, tapi Abi akan kasih ilmu sama kalian. Kita harus kompak sampai akhir hayat kita. Sepakat? Sepakat itu setiap sahur saya feeding, buka puasa saya feeding kan kesempatan. Pak, muncullah ide gimana Bi kalau nanti kita punya tanah yang lebar aja loh di pinggiran Jakarta. Kita punya rumah gitu ya berdekatan, lapangannya satu, kolam renangnya bareng gitu, nanti titip-titipan anak kalau siapa lagi kerja gitu. Nah itu benar. Saya bilang Islam itu menganut sistem keluarga ailah, keluarga besar. An extended family. Beda dengan Barat yang menganut sistem keluarga nuclear family. Kalau perlu single parent. Kalau perlu itu, kalau Barat semakin keluarga tuh semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Jadi merasa malu tinggal di rumah mertua, gitu ya. Padahal konsep rumah gadangnya orang Minang ya, rumah besarnya orang Betawi, rumah besarnya orang Madura, itu konsep Islam. Ketika 3 generasi bertemu di dalam satu tempat, ini antara si kakek sama si cucu terjadi transformasi. Ya, generasi kedua si bapak ibu bekerja, gitu ya. Ini sebetulnya bagus sistem Islam. Kira-kira gitulah. Kalau nggak ada visi, nggak punya misi, biasanya nggak ada wisdom di rumah, nggak ada kearifan. Apa yang harus menjadi martabat keluarga? Kalau ada piring pecah, saya nggak marah. Komputer keinjak gitu juga nggak marah. Tapi kalau sudah ada kebohongan, marah besar. Kalau ada ketidakjujuran, marah besar. Gitu. Kalau ada kedengkian sesama saudara, marah besar. Kalau ada ketidakadilan, marah besar. Jadi marah besar itu berdasarkan sistem nilai atau wisdom yang kita anut di dalam rumah, gitu kira-kira. Iya, Ustaz. Kadang-kadang yang berkaitan dengan ini mau nyari wisdom gimana, kadang-kadang kepala tuh udah fokus dengan persoalan-persoalan kehidupan gitu, Ustaz, gitu. Jadi kadang-kadang juga gara-gara nggak punya wisdom. Iya, akhirnya gara-gara nggak punya wisdom, akhirnya juga berantakan urusannya. Iya. Fi amrin mariji. Dan kecenderungannya yang ngaji tuh biasanya banyakan yang ibu-ibunya gitu, Ustaz. Jadi sekarang ini pengajiannya banyakan ibu-ibu gitu. Sementara yang bapak-bapak nih ngajinya jadi nggak banyak gitu, Ustaz. Jadi akhirnya wisdomnya nggak ada gitu. Makanya ibu-ibu kalau nanti ada video share ke bapak. Video dari saya, ya nanti saya akan bikin setelah ini tiap hari dan saya akan bikin nanti yang sifatnya insya Allah akan bikin harian. Nanti saya kasih yang ringan-ringan. Jadi gini, memang sekarang saya banyak dipakai sama ibu-ibu. Jadi ada video saya gitu kan, ibu-ibu dapat nih video.
sengaja nyetelnya kenceng di samping suaminya gitu. Iya, iya, iya. Kadang minta disuruh Atau dimatiin gitu Ustaz sama suaminya. di-share gitu. Suruh anak, kalau suruh anak yang dia sayangi, nah dia biasanya lebih dengar. Kalau istri kan dianggap subjektif. Kemudian tapi kalau lewat anaknya yang dia sayangi, nah, papa gini dong sama aku, ayah kayak gini dong, gitu. Itu kegebuk tuh biasanya, Bu, bapaknya. Iya, alhamdulillah. Ya memang begini, bapak-bapak dengan semua kesibukannya memang nggak bisa sering majelis ilmu, gitu ya. Tapi juga kesalahan saya, harusnya majelis ayah saya yang dulu saya punya majelis ayah itu harusnya saya teruskan. Iya. Nah, tetapi kali ini saya bikin konten dan sengaja para ayah tuh cara belajarnya khusus, Bu. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu kan senang kan memperlihatkan belajar, aku lagi ngaji nih, posting lagi di FB gitu kan, pulang ngaji, ya, foto lagi nih, pulang ngaji gitu kan, ngaji di sana, ngaji di sini. Kalau bapak-bapak nggak gitu, dia ngajinya punya pola sendiri, apalagi kalau dapat video. Nah, dapat video Ustadz Bakhtiar Nasir tentang ayah biasanya. Nah, saya dapat banyak respon tuh. Iya, iya. Banyak respon tuh. Ada yang responnya nangis, Ustadz anak saya di mana? Loh, kok nanyanya ke saya? Ini berarti pisah nih sama anaknya, udah lama nih nggak ketemu. Mungkin cerai gitu kan. Nggak ada kata yang bisa diungkapkan karena dia merasa kurang bertanggung jawab. Akhirnya nanyanya gitu, Ustadz anak saya di mana Ustadz? Nah, kadang ketemu saya dipeluk sambil nangis, Ustadz anak saya mana? Gitu. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak punya cara belajarnya sendiri. Insya Allah dengan video itu, banyak yang bapak-bapak diam-diam sadar insya Allah. Iya. Saya juga dapat Ustaz yang video, terutama yang anjuran untuk menghidupkan malam 27 itu. Kaitannya dengan risalah ayah kan. Ustadz, pertanyaan terakhir Ustadz. Kemarin itu waktu ada acara kita ngaji Ar-Rahman bareng itu Ustadz mengungkapkan satu hadis. Jadi ketika hal yang bagus ucapnya alhamdulillah, yang nggak bagus ngucap alhamdulillah juga gitu Ustadz. Itu teman-teman yang ketika menyimak gitu, itu pengen dijelasin lebih dalam Ustadz, karena kok dua-duanya alhamdulillah gitu Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua takdir Allah itu bagus. Tidak ada yang jelek. Ya, termasuk COVID-19 ini. Gitu dulu kalau kita beriman kepada Allah. Jadi biasanya begini, apa bedanya syukur dengan alhamdulillah, dengan memuji Allah? Kan sama-sama baca alhamdulillah kan? Bersyukur itu biasanya kita ucapkan alhamdulillah setelah mendapatkan atau merasakan rezeki. Sementara alhamdulillah adalah harus dibaca setiap saat karena Allah terpuji terus dengan semua perbuatannya, Allah terpuji dengan semua takdir-takdirnya. Nah, gitu. Nah, makanya kalau kita mendapat musibah dan kita yakin ini adalah dari Allah, maka katakan alhamdulillah ala kulli hal. Ini kata Rasulullah SAW. Tapi kalau dapat nikmat, katakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kan gitu ya. Nah, tapi kan ada yang standar alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan gitu. Boleh baca itu level-level basic. Ketika ketimpa musibah, supaya kita tidak menggerutu terhadap musibah, katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi efek daripada innalillahi itu sebetulnya adalah ujungnya nanti alhamdulillah ala kulli hal. Karena di balik semua peristiwa ini kita tidak tahu. Umumnya bagus. Keluarga Nabi digosipkan. Haditsul ifk. Kata Allah justru itu bagus untuk keluarga kamu. Ya. Begitu juga bagaimana Yunus ibnu Matta misalnya dilelepin dulu. Ketiga lapis kegelapan dalam perut ikan, baru sadar. Ya, ternyata umatnya berubah bukan gara-gara dia, Allah. Yang penting Anda rubah diri Anda dulu sendiri gitu. Makanya di risalah ayah yang sebelumnya, risalah untuk ayah, saya bilang kalau ingin jadi ayah perubahan di rumah, lakukan 3 hal. Itu di video sebelumnya saya bilang begini. Kalau ingin ayah pelaku perubahan, lakukan 3 hal. Yang pertama, bangun hubunganmu dengan Allah. Apapun persoalan dengan makhluk, Allah yang akan selesaikan. Kalau kita membangun hubungan dengan Allah, maka Allah yang akan memperbaiki hubungan kita dengan semua makhluknya. Bahkan
bukan cuma manusia di sekeliling kita, istri, anak kita punya persoalan, ya urusan kuliah, urusan belajar, urusan sekolah aja kita sering berantem sama anak gara-gara beda tujuan, beda selera. Tapi kalau kita bangun hubungan ke Allah, lihat cerita Ibrahim. Ibrahim itu dalam sejarah menurut Imam Bukhari, kira-kira cuma 4 kali mengunjungi Ismail di Mekah. Allah. Apa rahasia kekuatan Ibrahim punya anak taat seperti Ismail? Selain ada istri ya di situ, yang hebat adalah karena Ibrahim selalu membangun hubungan dengan Allah, maka Allah yang membereskan hubungannya dengan Ismail. Jadi nurut Ismail itu. Istrinya disuruh cerai dengan merubah palang pintu aja mau itu. Padahal jarang ketemu. Jadi bukan seperti sekarang yang punya menantu yang menyiksa dirinya. Ibrahim punya menantu kayak gitu, suruh rubah palang pintunya. Ismail bilang, maaf istriku, ayahku perintahkan antum untuk ceraikan kamu. Selesai itu istri. Nah, itu ayah yang kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rubah sisi dalam dirimu, maka Allah akan perbaiki sisi luarmu. Dan yang ketiga, nah ini adalah apa saya bilang itu, dahulukan kepentingan akhirat. Ya, apalagi musim COVID-19 gini yang jualan online lagi laris manis ini. Akhirnya dunia menjadi prioritas, Qurannya berantakan. Saya pun ini menerima ini karena 1 hari 5 kali selesai tadarus keluarga dulu habis subuh. Masya Allah. Ya, mohon maaf ya Ustadz ya. Udah selesai. Udah selesai sekarang. Ini waktu tadarus saya yang saya pakai. Gitu kan. Sunat isyraq gitu, nanti mungkin udah lewat, nanti kita hantam lagi dengan sholat duha gitu ya. Pokoknya bangun hubungan dengan Al-Quranul Karim. Kembali kepada pertanyaan awal, jadi alhamdulillah dalam segala hal itu yang membuat kita, walaupun saya juga lagi belajar ini, lagi belajar untuk menjadi bijaksana itu ya, dapat musibah ya alhamdulillah. Ini nggak mesti yang jelek menurut kita itu jelek juga. Boleh jadi yang jelek menurut kita baik menurut Allah kan. Saya kira gitu. Iya. Ya kemarin tuh jadi menarik karena itu Ustadz nggak gampang gitu Ustadz prakteknya gitu. Ya. Secara hadis, oh ternyata ada hadisnya gitu kan. Jadi terus tapi pas dibahas di grup gitu kan, oh ternyata nggak gampang juga ya gitu kita mempraktekkan hadis itu Ustadz. Iya, saya sendiri juga terus belajar sama anak-anak begini. Kalau lagi duduk lagi sahur gitu, nak, sebetulnya itu perjuangan kalian secara berkarir. Saya bilang bukan kalau nanti kamu ini jadi dokter, kamu jadi pengusaha, kamu jadi ulama misalnya gitu. Bukan di situ, nak. Dari sekarang, sukses nggak sukses itu ukurannya adalah kapan kita bisa fokus beraudiensi dengan Allah saat sholat dulu. Itu mesti kita mulai, nak. Itu dulu, nak, saya bilang. Kalau ini sudah benar, apapun urusan kita di luar sholat akan benar semua. Tapi kalau sholat kita belum benar, nak, kamu tambah ilmu, tambah bahaya bagi hidup kamu. Nah, persoalan tadi menjadi susah, itu sebetulnya. Susah diterapkan gara-gara memang orientasi kita. Kita maunya yang terjadi itu sesuai dengan yang kita mau. Bukan yang Allah kehendaki. Padahal yang harus terjadi di luar ini kan bukan yang kita mau, tetapi yang Allah mau, gitu. Oh jadi kita ubah sudut pandangnya Ustadz ya, jangan apa yang kita mau, tapi apa sih yang Allah mau begitu ya Ustadz ya? Ya, begitu juga misalnya suami kesal sama istri, istri kesal sama suami, nggak usah mimpi merubah istri, nggak usah. Dia sudah punya agama sebelum nikah sama kita. Nggak usah mimpi merubah suami. Maknya aja nggak sanggup merubah dia jadi begitu. Terus gimana dong Ustadz menghadapinya? Rubah cara kamu menyikapi dia. Itu akan efektif. Kalau kita yang merubah cara kita dalam menyikapi dia untuk sebuah kebaikan, insya Allah berubah semuanya. Itu gampang merubahnya. Nah sekarang yang membuat kita susah bersyukur menghadapi musibah, karena egosentris, kita mau semuanya bermula dari kita, pusatnya bukan Allah, itu masalahnya. Sama kayak teori dulu kan, katanya bumi sebagai pusat,
tata surya, berubah total kan. Nah, merubah total mindset orang pada masa itu, di masa Renaissance, dari bumi sebagai pusat tata surya, menjadikan matahari sebagai pusat tata surya, ini kan merubah semua buku, merubah semua rumus, ya, merubah semua sistem nilai yang sudah terlanjur berjalan. Bahkan meruntuhkan agama, Ustadz. Iya, gitu. Ini semua memang nggak mudah. Sebetulnya ya kalau bagaimana Ustadz supaya gampang? Gini aja, jangan jadikan dirimu sebagai sentral, sebagai ukuran, jangan. Ganti pusat ukuran sekarang jangan di kita, tapi pusat ukuran adalah di Allah. Itu yang menjadikan standar. Masya Allah. Makanya wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Ketika kamu berbeda pendapat, kemudian kamu menghadapi kasus, jangan kau kembalikan ke dia atau ke kita. Kembalikan ke Allah dan ke Rasulnya. Apalagi urusan rumah tangga. Konflik dikit, ambil lawyer, kemungkinan besar pecah. Allah. Kenapa? Ini mohon maaf nih buat para lawyer. Saran saya kalau ada urusan rumah tangga belum jelas, jangan masuk. Nanti Anda masuk kalau sudah pembagian gunung gini yang nggak jelas. Iya. Itu angkanya jelas. Tapi kalau di konflik rumah tangga, saran saya jangan masuk. Kenapa? Ini buat lawyer muslim lah, ya saya ingin kasih tahu. Begini, karena mekanismenya, fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha, iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Mekanisme menyelesaikan konflik di rumah tangga itu adalah kalau sudah buntu komunikasi, panggil orang bijak dari pihak keluarga laki-laki, orang bijak dari keluarga perempuan. Tapi dengan syarat, dua utusan orang bijak ini yurida islahan. Semuanya bermisi ingin ada perbaikan. Bukan mencari siapa yang menang. Nah, jadi kalau ada om yang datang, nggak bisa. Keluarga kita nggak boleh diinjak-injak seperti ini. Jangan pakai orang yang ini. Karena orang ini akan melihat dari sisi dirinya. Nah, kalau yang datang utusan keluarga itu ada konflik nih, nggak selesai-selesai, kirim dua orang bijak yang menginginkan islah, yuwaffiqillahu bainahuma, turun tuh taufik Allah dari langit. Akhirnya Allah yang selesaikan persoalan. Tapi kalau ujuk-ujuk langsung masuk lawyer, udah lawyer kan melihat kebenaran dari sisi yang dia bela. Iya. Nggak mungkin full ngelihat kebenaran dari sisi lawan yang dia bela, yang dia lawan kan. Iya. Dia harus memuaskan yang dia bela kan dalam hal ini. Betul. Nah itu cara pandang melihat dari yang dia bela, bukan serang ke Allah, ini yang bermasalah. Masya Allah. Nggak datang taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabb. Subhanallah, alhamdulillah, ini banyak sekali komen-komen Ustadz ya, berharap bahwa antum jadi inspirator pada para ayah. Kemudian ada yang nanyain buku antum, buku ini sih Risalah Ayah ini keluar masuk surga sekeluarga, itu yang jadi buku. Ada dua. Nanti ada dua tentang keluarga sakinah menuju jannah, itu dalil-dalil juga semakin kuat di situ. Alhamdulillah. Di masuk surga keluarga memang lebih banyak contoh kasus agak ringan. Nah, ada buku kedua ini, keluarga sakinah menuju jannah, ini juga lebih detail, dalil-dalil ini lebih kuat juga di situ nanti. Mungkin nanti saya sampaikan lewat ini ke Bapak Ustadz Nasrullah. Dan satu lagi untuk para ayah nanti, saya akan bikin grup WhatsApp. Khusus untuk ayah, biar kesentuh langsung. Masya Allah. Ya. Siap Ustaz. Ya, saya akan bikin nanti nomor khusus untuk itu. Iya. Ya, supaya setiap hari saya bisa feeding gitu. Iya. Ini juga ada yang nanya Ustaz, ada channel YouTube-nya nggak katanya Ustaz? Ada channel YouTube saya, ada Instagram, Bakhtiar Nasir aja, official gitu, ada di fanpage. Nah, tapi yang untuk lebih dekat lagi, mungkin 1-2 hari ini saya akan umumkan ya nomor WhatsApp-nya. Siap. Supaya nanti bisa gabung di situ. Masya Allah. Kalau di Instagram apa semua nanti kurang fokus. Ya. Yang fokus nanti di WhatsApp aja. Baik. Walaupun bukan saya yang pegang langsung, tapi nanti semua akan di-pull di situ. Ya. Akan ada admin yang membantu saya untuk mencatatnya, untuk membuat klasifikasinya. Insya Allah para ayah, saya ingin bergabung dengan para lelaki.
Jadi saya ingin para laki kita bergabung khusus, kita bikin nih ya majelis ayah ini. Siap. Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Ini banyak yang, karena memang kajian tentang keluarga, keayahan, ini adalah kajian yang banyak ditunggu, dinanti, dan diperlukan Ustadz oleh teman-teman, terutama di teman-teman Magnet Rezeki Ustadz. Ya. Insya Allah. Nanti saya share ke antum supaya bisa di-share ke teman-teman setiap video. Mungkin baru dapat satu dari orang lain ya. Iya. Nanti nomor antum saya minta sama Mbak Usna. Nanti saya kirimkan langsung ke antum, ke saya Japri. Ya, Ustadz. Untuk dibagikan ke teman Magnet Rezeki, Allah. supaya rezekinya lebih berkah lagi, Amin. insya Allah. Dan kita juga memahami bahwa rezeki bukan cuma uang, tapi rezeki itu keberkahan, keharmonisan. Ya. Gitu, rezeki nomor satu itu Quran. Allah. Ya. Diturunkannya Quran itu rezeki banget. Nah, itu jarang melihat diturunkannya Quran sebagai rezeki. Allah. Nanti saya sampaikan khusus untuk itu judulnya. Teman-teman, ini bagus sekali penutup kita. Tolong ditulis di komen ya. Rezeki terbesar adalah Al-Qur'an. Tulis semuanya di komen ya. Di komen tulis ya, supaya semua juga bisa dapetin message utama dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, rezeki terbesar. Diturunkannya Al-Qur'an. Rezeki terbesar adalah diturunkannya Al-Qur'an. Masya Allah. Iya. Itu rezeki terbesar. Induk semua rezeki di situ. Ya hidayah, ya ilmu, taufik di situ semua. Allah. Baik Ustadz, terima kasih banyak ya. Ini secara waktu mohon maaf kalau akhirnya sedikit banyak mengganggu. Tapi ini memang kita ingin melepas kekangenan Ustadz. Kemarin Ustadz Yusuf Mansur gitu. Hari ini Ustadz Bakhtiar. Insya Allah besok itu ada Pak Ari Ginanjar, juga Agim insya Allah juga menyapa teman-teman Magnet Rezeki. Jadi ini kekangenan kita Ustadz untuk, dan ada peluang karena bisa online gitu Ustadz gitu. Ya. Baik teman-teman, kita bacakan Al-Fatihah untuk Ustadz Bakhtiar Nasir. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah ini Ustadz Bakhtiar Nasir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga buat keluarganya, istrinya, anak-anaknya, orang tua dari Ustadz Bakhtiar Nasir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, jadikan ya, umurnya umur barokah, dan juga semua karya-karya Ustadz Bakhtiar Nasir semoga menjadi jalan kebaikan untuk beliau. Ala hadhihi niyah wa la kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustadz minta tolong Ustadz doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana, Rabbana ighfir lana dhunubana, Rabbana ighfir lana dhunubana. Allahumma ja'alna fi hadha asy-syahr wa fi hadhihi al-lailah min as-suhada'il maqbulin. Ya Allah, jadikanlah semua peserta kajian Magnet Rezeki yang hadir pada hari ini hamba-hambamu yang kau terima keimanan dan takwanya. Jadikanlah semua peserta kuliah online Magnet Rezeki pada hari ini dan yang mengikutinya nanti adalah mereka-mereka yang kau perkenankan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Ya Allah, jadikanlah mereka semua keluar dan kami semua keluar dari Ramadan seperti bayi terlahir kembali yang sudah diampunkan semua dosa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Ustadz terima kasih banyak ya, mudah-mudahan Allah muliakan Ustadz di dunia dan akhirat insyaallah. Amin. Terima kasih. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya.
Aduh, senang sekali ya kita bisa berinteraksi kembali dengan ustadz-ustadz kita, dan mudah-mudahan ya ilmu yang kita terima pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bekal berharga buat kita semua. Dan saya dapetin poin penting ya terakhir, rezeki terbesar adalah ya diturunkannya Al-Quran. Saya udah nyebutin keberkahan, keharmonisan gitu kan, yang lain Masya Allah ternyata ada satu yang gak kesebut. Ya Rabb, Masya Allah, Al-Quran. Baik ya, untuk peserta camp online Makna Rezeki, sampai jumpa lagi jam 9.30 ya. Jam 8 insya Allah akan ada MR14 ya, dan 9.30 bersama dengan saya, dan kita akan mengkaji tentang metode Garputala ya, dan menggali dari teman-teman semuanya, kita dalemin lagi ya. Dan mudah-mudahan malam ini ya kita mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai jumpa ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sempurna kalamu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu. Dia pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi. Muslim sejati. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi. Anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh
hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi manusia. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi. Vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi muslim sejati. Muslim sejati.